Ya teman-teman, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, selamat malam. Kami boleh mengucap syukur, kami berterima kasih, kami boleh dipersatukan di tempat ini. Kami mau mendengarkan sharing firman Tuhan, kiranya hikmat-Mu ada Kau curahkan pada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar bisa mengubahkan, kami boleh melakukan firman-Mu. Urapi juga Tuhan Aryan yang akan men-sharingkan apa yang jadi isi hati-Mu, kiranya Kau urapi dengan hikmat-Mu sehingga dapat menyampaikan apa yang jadi jiwa dan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan fellowship kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya teman-teman. Shalom, selamat malam. Kiranya dimanapun teman-teman berada, semuanya dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan ya. Sebenarnya terima kasih buat Cilisa yang sudah memberikan kesempatan lah ya buat saya untuk saya boleh sharing malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir malam hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharing malam ini boleh jadi kekuatan, boleh jadi berkat. Terlebih setiap firman Tuhan yang malam ini saya sharingkan juga boleh memerdekakan kita semua lah ya. Nah sebelumnya malam ini saya mau sharing tentang sebenarnya belum ada judul yang fix ya, cuman bisa dibilang saya mau ngebahas satu topik yang mungkin udah jadi hal yang common banget di kehidupan orang-orang Kristen. Kalau misalnya bahasa mungkin bisa dibilang kayak slogannya orang Kristen kali ya. Saya mau ngebahas tentang ucapan syukur lah ya, mengucap syukur, kemudian Tuhan itu baik. Karena sebagai orang Kristen mungkin itu salah satu slogan utama ya, apalagi dulu juga kan setiap ibadah pasti kayak seringkali kayak WL bilang kayak God is good all the time God is good, dan seterusnya. Jadi saya percaya semua teman-teman di sini mengamini bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya itu selama-lamanya. Dan tapi seringkali Tuhan itu baik itu suatu hal yang sebenarnya memang kita harus pegang dan kita percayai, tapi seringkali sulit untuk kita jalani. Sulitnya dalam artian gini, terkadang kan kalau kondisi kita mungkin nampak tidak baik, itu seringkali susah banget untuk kita kayak mengamini kayak Tuhan baik. Terlebih juga susah banget buat kita kayak bisa mengucap syukur atau ya mengucap syukur susah lah. Apalagi saya awali dengan sedikit kesaksian juga, kayak misalnya di masa-masa pandemi, masa-masa COVID ini, saya percaya mungkin nggak sedikit di antara kita dan orang-orang di luar sana yang keadaannya tidak nyaman, keadaannya tidak baik. Mungkin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan bisnis, bahkan mungkin ada orang-orang teman-teman kita yang kehilangan bahkan sanak saudara atau keluarganya. Dan saya percaya di kondisi saat ini, di situasi saat ini sangat amat sulit untuk kita bisa bilang Tuhan itu baik, atau sangat sulit juga untuk kita bisa bilang atau mengucap syukur deh gitu kan. Itu mungkin saya rasa sangat tidak mudah, karena saya sendiri, kalau saya boleh share pengalaman saya pribadi dulu sedikit, kayak misalnya waktu itu kan saya sempat kerja di salah satu perusahaan hotel chain di Indonesia lah ya sebut merek aja, Oyo. Jadi kayak itu saya pindah ke sana itu saya sebelum saya pindah ke sana, saya mulai kerja di sana itu sebelum pandemi COVID-19. Itu di bulan November segala sesuatu masih terlihat sangat amat baik, sampai pada akhirnya kayak bulan-bulan Maret gitu, ketika COVID-19 menyerang, itu sangat amat mengganggu perusahaan, karena kan memang dia bergerak di bidang hospitality, hotel, itu kan related sama tour and travel dan sebagainya, yang mana industri itu benar-benar mati. Sampai sekarang pun mungkin ya mati, atau ya sekarang mungkin udah ada pergerakan sedikit lah, tapi itu sangat mempengaruhi perusahaan dan berdampak banget untuk setiap para karyawan. Singkat cerita kayak ada yang kena PHK, ada yang kena unpaid leave dan sebagainya. Itu kondisinya sangat amat tidak nyaman, kondisi sangat amat nggak enak buat saya, nampak tidak baik buat saya, dan
seringkali saya kayak bertanya-tanya kenapa ini harus terjadi, kenapa ini harus saya alami dan sebagainya. Nah, itu salah satu kondisi yang saya alami dan mungkin teman-teman di sini juga banyak yang mengalami hal serupa. Nah, saya mau mulai lagi dengan dengan sedikit beberapa statement soal mengucap syukur. Jadi kayak ada beberapa statement. Yang pertama itu kayak apakah kita bersyukur kalau sesuatu yang baik terjadi pada hidup kita, atau dapatkah kita bersyukur kalau sesuatu atau keadaan nampak tidak baik di hidup kita. Saya pakai kata nampak tidak baik. Kemudian ada lagi, saya lempar sedikit pertanyaan yang teman-teman bisa jawab sendiri dalam hati, kayak kita bersyukur karena keadaan kita baik, atau kita bersyukur maka keadaan kita menjadi lebih baik. Itu biar teman-teman boleh jawab sendiri setiap statement dan pertanyaan saya tadi. Tapi di sini saya yakin semua di sini percaya bahwa Tuhan itu baik dan segala sesuatu dalam hidup kita adalah baik. Saya mau buka firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 5. Sebentar, biar saya langsung bacakan di Mazmur 100 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi ini Alkitab mengatakan di Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik. Firman Tuhan yang mengatakan sebab Tuhan itu baik. Kemudian kita lanjut ke Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau dari dua firman ini kita bisa ambil kesimpulan dan kita bisa ambil kebenaran, karena firman Tuhan adalah kebenaran kan ya. Kita bisa ambil satu kebenaran bahwa Tuhan itu baik dan rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau bisa saya bilang, Tuhan itu adalah baik, sehingga segala sesuatunya adalah pastinya baik. Nah, seberapa banyak teman-teman di sini, termasuk saya, yang mengaminkan dua ayat itu tadi, sama seperti teman-teman mengaminkan keselamatan teman-teman di dalam Kristus? Saya percaya semuanya pasti bilang amin. Amin semua lah ya, pasti. Lalu kayak seberapa banyak teman-teman di sini kalau misalnya nih saat ini kayak kita dipanggil Tuhan, kita percaya bahwa kita masuk surga. Semua pasti percaya, amin. Kalau misalnya kita mengaminkan dua ayat tadi, bahwa Tuhan itu adalah baik dan rancangannya adalah rancangan yang membawakan rancangan damai sejahtera yang membawa hari depan yang penuh dengan harapan, sama seperti dengan kita mengaminkan keselamatan ke dalam Tuhan Yesus tadi, maka pertanyaannya adalah, adakah keadaan kita yang tidak baik? Nah, itu pertanyaan dari saya ulang sedikit lagi. Kalau kita mengaminkan dua ayat tadi, yang pertama bahwa Tuhan itu adalah baik, yang kedua adalah rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan rancangan yang penuh dengan rancangan bukan kecelakaan dan membawakan hari depan yang penuh dengan harapan. Kita mengaminkan dua ayat itu sama seperti kita mengaminkan keselamatan kita di dalam Yesus sendiri. Adakah keadaan yang tidak baik dalam hidup kita? Itu pertanyaannya. Kalau kita udah mengaminkan tadi Tuhan baik, seperti kita mengaminkan keselamatan kita dalam Kristus, berarti sebenarnya kalau saya bisa bilang nggak ada keadaan yang tidak baik. Atau mungkin bisa bilang kayak nggak ada kondisi atau keadaan kita tidak baik. Atau mungkin keadaan itu baik, segala sesuatu, situasi dan kondisi itu baik, tetapi mungkin kita tidak nyaman, gitu. Jadi saya nggak pakai kata-kata nggak baik, karena Tuhan itu baik dan rancangannya itu rancangan yang membawa hari depan yang penuh harapan, sehingga segala sesuatu adalah baik, tetapi mungkin kita tidak nyaman, gitu. Jadi sebenarnya mungkin bukannya tidak baik keadaannya atau kondisi kita saat ini adalah baik, tetapi karena kita tidak nyaman sehingga kita mengira itu tidak baik. Sampai di sini teman-teman, saya harap teman-teman dapat sesuatu. Jadi kayak bukan keadaan kita tidak baik, keadaannya itu baik sebab Tuhan adalah baik dan rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, membawa hari depan yang penuh dengan harapan.
tetapi mungkin kita tidak nyaman gitu. Jadi seringkali kita bilang kayak keadaan kita tidak baik. Kalau kita bicara nyaman dan baik, yang nyaman itu sebenarnya belum tentu baik. Sementara yang nyaman itu biasanya berurusan dengan hal yang biasa. Kemudian kalau yang baik, pastinya belum tentu nyaman, karena yang baik itu biasa identik dengan sesuatu yang benar. Contoh simpelnya adalah kayak misalnya kalau hal yang biasa, mungkin kita atau siapalah biasa bangun siang jam 11. Mungkin itu biasa buat teman-teman, tapi mungkin itu nggak baik. Ya mungkin nggak baik buat kesehatan, mungkin nggak baik buat gaya hidup dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita bangun jam 6 pagi, setiap hari, mungkin itu benar. Itu mungkin benar, tapi itu mungkin nggak biasa buat kita, jadi kita nggak nyaman. Gitu. Jadi itu yang ada sedikit perbedaan antara nyaman dan baik. Karena kalau apa yang nyaman itu belum tentu baik, dan yang baik itu pasti biasanya tidak nyaman. Kira-kira gitu. Nah, jadi gini, kalau misalnya tadi kita kan udah percaya kalau misalnya ya Tuhan itu baik dan rancangan itu rancangan yang membawa hari depan yang penuh dengan harapan. Lalu kalau masih ada yang kayak berpikir, adakah keadaan kita yang tidak baik? Apakah masih ada keadaan kita atau situasi kita, kondisi kita yang tidak baik? Nah, kalau misalnya ada keadaan yang tidak baik, berarti ada dua kemungkinan. Di sini ada dua kemungkinan. Kalau misalnya kita bilang keadaan kita tidak baik. Yang pertama itu adalah Tuhan berdusta. Tuhan berarti bohong, karena Tuhan itu baik, segala sesuatunya yang dari Dia itu baik. Kalau misalnya benar-benar ada keadaan tidak baik, berarti kemungkinan ada dua. Yang pertama, Tuhan itu berdusta, atau yang kedua, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak baik. Ada dua kemungkinan. Nah, kalau misalnya salah satu dari ini aja benar, ya maka bubarlah iman kekristenan kita. Karena berarti kalau misalnya dia Tuhan yang berdusta dan dia Tuhan yang tidak baik, ya buat apa kita percaya sama dia kan? Sementara ayat firman Tuhan tadi bilang Tuhan itu adalah baik. Jadi dua kemungkinan ini nggak mungkin, karena Tuhan tidak berdusta dan Tuhan adalah Tuhan yang baik. Jadi apapun keadaanmu sekarang, itu adalah baik. Sebab Dia adalah Tuhan yang baik, dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Sampai sini saya percaya teman-teman, ya semoga teman-teman dapat sesuatu bahwa ya Tuhan itu baik dan segala sesuatu yang dari Tuhan itu adalah baik. Saat ini kondisi kita apapun itu, kondisi kita adalah sebenarnya baik. Cuma mungkin kita nggak nyaman teman-teman. Sama halnya kayak kurang pas kali ya bahasanya, kurang nyaman, jadi kita ngerasa itu nggak baik, padahal sebenarnya itu baik gitu. Kemudian saya sempat dengar khotbah juga dari salah satu pastor, dia ambil perumpamaan soal nanam melon tapi panennya semangka gitu. Jadi kayak dia saya dengar kemarin kayak gini, jadi kayak kita nanam melon nih, kita siramin, kita pelihara, tapi waktu panen kayak beberapa bulan, 3 bulan gitu, loh yang muncul kenapa semangka gitu kayak. Jadi nanamnya biji melon, tetapi panennya buah semangka. Itu kan berarti balik lagi, ini juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Tuhan itu berarti kayak waiter yang salah anter atau salah pilih. Kita pesannya teh manis, tapi yang datang teh tawar atau kopi. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua adalah yang kita tanam tadi kita pikir melon, padahal itu biji semangka. Jadi ada dua kemungkinan. Mana yang lebih mungkin? Tuhan yang salah atau kita yang salah kira? Kita kira itu melon, padahal itu semangka. Yang satu kan udah nggak mungkin, karena Tuhan tidak mungkin salah. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah benar, dan Tuhan adalah Tuhan yang baik. Jadi mungkin kalau keadaanmu tidak baik, sebenarnya keadaanmu itu baik, tetapi tidak nyaman. Jadi kita pikir itu keadaan kita tuh tidak baik gitu loh. Jadi sebenarnya keadaan kita baik, tapi karena kita tidak nyaman, jadi kita rasa keadaan kita itu tidak baik. Padahal faktanya adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang membawa kita pada hari depan yang penuh dengan harapan.
Jadi kira-kira sih itu. Kemudian saya juga mau bahas lagi sedikit terkait kayak misalnya apapun keadaan kita sekarang ya teman-teman. Jadi kayak saya percaya di antara kita semua sepanjang hidupnya atau kayak saat ini mungkin nggak nggak setiap keadaan, semua kondisi itu kita alami itu nyaman. Seringkali mungkin ada hal-hal yang tidak nyaman yang kita alami. Seringkali kita ya dihadapkan dengan situasi-situasi yang sulit dan tidak nyaman. Tetapi apapun itu maksud dan tujuannya sekarang itu adalah saya percaya bahwa segala sesuatu itu baik. Oke, kalau misalnya memang itu keadaan kita saat ini mungkin tidak senyaman itu ya. Mungkin saya nggak bilang keadaannya setidak baik itu, tapi kayak mungkin saat ini keadaannya tidak senyaman itu. Ya udah, kalau misalnya itu maksudnya adalah untuk supaya kita bisa melatih diri kita, ya udah kita harus bertekun. Kuncinya satu, bertekun. Kenapa? Karena ya latihan itu pasti baik supaya ototmu tumbuh gitu. Jadi kayak sama kayak orang training gym lah, kayak gym itu baik supaya otot kita bisa tumbuh. Oke, kalau misalnya keadaanmu tidak senyaman itu, misalnya keadaan ini mungkin ya sebagai ujian, ya udah kita harus bertahan karena besar hadiah menanti di balik semua itu. Atau mungkin keadaan kita tidak senyaman itu karena mungkin teguran akibat apa yang kita sudah tabur di masa lampau. Ya udah kita harus tuai karena apa yang kau tabur di masa lalu atau kemarin ya itu yang kau tuai besok. Lalu bertobat dan jangan menabur hal yang sama, karena ketika kau menabur hal yang sama yang kau akan menuai hal yang sama juga. Gitu kira-kira. Kemudian saya akan masuk ke saya tadi kan kayak saya bahas terkait keadaan yang baik dan keadaan yang tidak nyaman. Bukan tidak baik, karena Tuhan itu adalah baik dan rancangannya adalah rancangan yang membawa kita kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, kemudian saya mau bahas lagi kayak kemampuan kita untuk melihat Tuhan yang baik ini memampukan kita untuk bersyukur. Jadi ketika kita paham, ketika kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik, itu memampukan kita untuk kita bisa bersyukur. Gitu loh, kayak kan firman Tuhan juga kan bilang mengucap syukurlah senantiasa. Ketika kita bisa mengucap syukur senantiasa di dalam keadaan yang baik dan keadaan yang nampak tidak baik atau kejadian tidak nyaman, berarti kita mempercayai Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Saya mau buka satu ayat lagi di Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Saya langsung bacakan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Jadi tadi di Kejadian 15 ayat 5 sampai 6 Tuhan ngomong sama Abram kayak intinya dia lagi ngomong kayak demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bayangkan saat itu ya Allah berfirman atau Allah ngomong sama Abraham di usianya saat itu yang mungkin udah lanjut ya 90, kemudian dalam kondisi istrinya sudah mati haid. Bayangkan kayak bayangkan kayak Allah ngomong seperti itu ke Abram di situasi seperti itu kan kayak mungkin kalau kita mikirnya kayak apaan sih ini, kayak nggak pas lah di hati kita kayak Tuhan ngomong kayak gitu kan. Tapi kita bisa lihat responnya Abram itu sendiri, maka lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketika Abram percaya, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi perlu di-note ketika Abram percaya kepada Tuhan, lalu Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Kemudian saya lanjut lagi ke Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5, saya ulangi sekali lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi di sini kayak kita bersyukur, maka sesuatu yang baik itu akan terjadi.
Gimana caranya atau gimana flow-nya? Jadi gini, kayak kita bersyukur dalam keadaan apapun berarti kita mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Dua ayat yang di awal tadi ya. Jadi kayak kita bersyukur dalam keadaan apapun. Oke, kalau tadi saya sempat tanya di awal kan kayak apakah kita bersyukur ketika keadaan kita baik? Ya pasti kita bersyukur ketika keadaan kita baik. Tapi kalau kayak bersyukur dalam apapun keadaannya, misalnya keadaan kita lagi kurang nyaman, tidak senyaman itu, ketika kita memilih untuk bersyukur, maka kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan ketika kita percaya, jadi kayak misalnya ketika kita percaya bahwa Tuhan itu baik, ingat tadi kayak Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran dan Ia akan bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak, ya pasti segala sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi dari dua ayat tadi saya mau ambil kayak garis connecting the dots lah ya. Jadi kayak ketika kita bersyukur dalam keadaan apapun, keadaan yang baik, keadaan yang nampak tidak baik atau keadaan yang tidak nyaman, berarti kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan rancangannya adalah rancangan yang membawa kita pada hari depan yang penuh dengan harapan. Dan ketika kita percaya sama Tuhan, tadi di Kejadian 15 tadi, ketika Abram percaya, Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Sama ketika kita percaya dalam keadaan apapun itu saat ini, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Disitulah ketika kita percaya Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Kemudian tadi kayak lanjut di Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi ketika kita percaya Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran dan di situ Ia akan bertindak. Dan ketika Tuhan bertindak dalam hidup kita, ya siapa yang bisa melawan gitu kan? Siapa yang bisa mengalahkan kita? Karena ya nggak ada. So kira-kira sih seperti itu ya. Jadi saya mau kita sama-sama belajar untuk kayak kita lebih membuka cara pandang kita terhadap apapun keadaan kita saat ini gitu kan. Saya percaya saya juga ngalamin keadaan-keadaan yang mungkin gak nyaman, keadaan-keadaan yang membuat saya down, keadaan-keadaan yang membuat saya kayak seringkali mempertanyakan kayak ini kok kayak gini ya Tuhan keadaannya kan. Tapi di situ saat ini terlebih sekarang ya saya bisa jauh lebih belajar kayak melihat bahwa Tuhan itu baik. Dan ketika saya percaya bahwa Tuhan itu baik, saya percaya juga Tuhan memperhitungkan itu dan Tuhan akan bertindak. Kira-kira sih seperti itu. Jadi kayak ketika kita bersyukur, kalau yang tadi kan pertama kita bersyukur karena keadaan kita baik, ya itu udah pasti. Dan kalau barusan yang saya sampaikan sebelumnya ini adalah kita bersyukur, maka kehidupan kita atau keadaan kita jadi lebih baik. Itu kira-kira yang saya sampaikan malam ini. Saya sedikit tambahan juga, ada sedikit tambahan lagi nih sebelum saya akhiri. Jadi kayak saya mau buka ayat firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kalau saya baca di versi bahasa Inggrisnya, teman-teman, saya pakai New Living Translation. Taste and see that the Lord is good. Jadi di sini ada dua kata, taste and see. Taste di sini berbicara kecap. Ya kan kayak kecaplah dan lihatlah, itu salah satu lagu favorit saya dulu ya kalau ya, taste and see. Kecaplah dan lihatlah. Kalau taste di sini kita identik atau ya taste di sini identik dengan mengalami atau mencicipi. See di sini bukan see lihat gini loh. See di sini berbicara kayak misalnya kita lagi ngobrol, kita lagi dijelasin sesuatu sama orang, seringkali nggak tahu kalau saya sih sering ya. Seringkali kan kita bilang kayak oh I see. Oh ya I see. Jadi kayak bukan I see saya lihat. I see di sini berarti oh saya mengerti, I get it gitu. I get it, saya mengerti, saya meyakini. Jadi di sini taste and see adalah kecaplah dan lihatlah, tapi bukan lihat ini. Kayak kecaplah, mengalami baru mengerti gitu kan. Jadi kayak
kita mengalami baru kita mengerti bahwa Tuhan itu baik. Tapi seringkali banyak orang tuh nggak mau mencicipi karena mungkin yang dilihat nggak menarik, gitu kan. Jadi banyak orang seringkali nggak mau mencicipi sehingga ia nggak mengerti, gitu. Kayak misalnya kalau dari sisi makanan deh ya, kalau dari saya sih, kalau saya seringkali kayak saya lihat makanan tuh pilih-pilih dari penampilannya gitu, kayak kalau tampilannya udah aneh gitu kan seringkali saya nggak mau cicipi. Tapi kayak misalnya saya makan sama Karen gitu kan, tapi dia bilang ini enak gitu, ini dia bilang ini enak banget. Tetapi kalau saya lihat aja nggak suka gitu kan. Jadi saya nggak mau mencicipi dan saya nggak mengerti bahwa itu enak. Tetapi si Karen karena dia mencicipi dan dia tahu itu enak gitu. Jadi kayak seringkali orang nggak mau mencicipi sehingga ia nggak mengerti. Nah, tapi gini, kayak tidak, bahkan kadang-kadang kita pun yang sudah pernah dan mungkin sudah sering mengecap kebaikan Tuhan, kadang-kadang juga kan mungkin sering gagal paham bahwa Tuhan itu baik. Bener gak sih? Saya juga gitu sih, kayak saya hidup 29 tahun, saya udah gak kehitung seberapa banyak saya mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tetapi sometimes ketika ada suatu hal yang sangat tidak nyaman, saya masih suka gagal paham bahwa Tuhan itu baik. Ya, saya rasa saya rasa banyak orang yang mungkin kayak ya seperti itulah ya. Nah, makanya kita harus mengecap dulu baru kayak kita bisa mengerti kebaikan Tuhan. Sama halnya gini, kayak misalnya dan satu lagi, kadang-kadang sesuatu tadi kan saya bilang saya nggak mau mencicipi karena saya nggak suka lihat tampilannya atau saya nggak suka lihat penampakannya. Tetapi seringkali atau mungkin ada beberapa hal yang penampilannya mungkin nggak enak, penampilannya nggak menarik atau nggak enak dilihat, nggak membuat kita untuk kita mau coba. Rasanya pun mungkin nggak enak, rasanya juga nggak bersahabat sama lidah kita. Tapi ternyata dia baik, ternyata dia punya manfaat yang baik. Contohnya kayak misalnya obat Cina lah ya, obat Cina gitu kan, kayak penampilannya mungkin juga penampilannya juga mungkin nggak menarik. Kedua, rasanya pun nggak enak, pahit. Tetapi ternyata dia bermanfaat buat tubuh kita, gitu. Jadi kayak Jadi kira-kira itulah. Kalau kita bicara Tuhan itu baik. Kayak tadi ayat firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 9 katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, taste and see that the Lord is good. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Kita harus mengecap kebaikan Tuhan, kita harus mengecap, mencicipi, mengalami, baru kita bisa see, yang artinya mengerti dan meyakini bahwa Tuhan itu baik. 3 tambahan yang menguatkan saya atau menguatkan kita semua mungkin untuk percaya bahwa Tuhan itu baik. Jadi kayak karena kita harus paham bahwa Tuhan itu kayak punya 3 sifat atau karakter kali. Yang pertama itu kan kayak Tuhan itu maha kuasa. Tuhan maha kuasa ya means dia bisa melakukan segala sesuatunya. Nggak ada yang tidak bisa ia lakukan. Segala sesuatu ia bisa lakukan. Yang kedua adalah Tuhan maha tahu. Tuhan maha tahu. Jadi Tuhan tahu segala sesuatunya, gitu. Yang ketiga adalah Tuhan maha hadir. Jadi lewat 3 karakter Tuhan ini harusnya kita bisa paham, kita bisa percaya bahwa Tuhan itu baik, Dia maha kuasa, Dia maha tahu, Dia maha hadir, dan Tuhan nggak akan meninggalkan kita sendiri. Satu lagi ayat terakhir di Pengkhotbah 7 ayat 8. Sebentar ya, saya buka dulu. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Pengkhotbah katakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Saya juga pernah dengar satu statement, saya lupa siapa ya. Cuman kayak if
it's not good, then it is not the end. Because pengkhotbah katakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. So, apapun keadaan kita saat ini, seberapapun tidak nyamannya atau tidak nyamannya kondisi dan situasi kita saat ini, percayalah bahwa akhirnya itu lebih baik. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan harapan dan membawa kita kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi itu aja yang saya mau sampaikan malam hari ini. Semoga kita bisa sama-sama belajar dan semoga kita semakin bisa terus berpegang bahwa Tuhan itu baik dan segala sesuatu dalam kehidupan kita adalah baik. Karena nggak ada keadaan yang tidak baik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan rancangannya adalah rancangan yang membawa kepada hari depan yang penuh dengan harapan. So itu aja teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan sesuatu malam hari ini dan ya boleh sama-sama dikuatkan lah ya. Kita sama-sama belajar. Terima kasih. Tutup dengan doa. Bapak dalam surga, terima kasih buat hari yang luar biasa ini, buat waktu-waktu yang luar biasa kami sama-sama berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan nama Engkau. Terlebih juga kami belajar malam hari ini, Tuhan, belajar untuk terus percaya bahwa Tuhan adalah baik. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami adalah baik, karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik dan rancangan-Mu adalah rancangan yang membawa kami kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu kami mau terus percaya, kami terus mau beriman selalu dalam Engkau Tuhan. Biarlah apapun saat ini keadaan kami yang mungkin nampak tidak baik, keadaan kami yang mungkin tidak nyaman, tidak pas, tapi kami mau belajar percaya bahwa Tuhan itu baik. Sebab ketika kami percaya, ketika kami bersyukur, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran dan kami percaya Engkau akan bertindak dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah sharing malam hari ini, pembelajaran malam hari ini boleh sama-sama menguatkan kita semua boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.